kotor. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, yang kalau di sorga ribuan malaikat atau bahkan jutaan, bahkan miliaran, saya tidak tahu berapa jumlah malaikat tepatnya, tetapi dia dilayani oleh semua malaikat. Namun pada saat itu dia berlutut, mendekatkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada kaki murid-muridnya, mengambil selai kain tadi kita baca, lalu mulai membasuh kaki yang kotor. Jangan dulu kita mengerti bahwasanya alas kaki tidak seperti kita saat ini, sepatu yang tertutup, tidak, tapi mirip seperti sendal terbuka. Saya kita bayangkan sudah kemana saja mereka berjalan. Sejadi ada yang menginjak kotoran unta, kotoran keledai. Di antara sela-sela jarinya ada lumpur, sudah mengeras, jorok, macam-macam lah. Karena 12 muridnya. Itulah yang satu-satu dibasuh Yesus. Saudaraku, saya aja kadang saudaraku, karena sayang kali ya sama Ibu Munte, maka saya mau dekat-dekat dengan sepatunya, saya ambilkan, saya pegang. Kalau bukan sepatu Ibu Munte, belum tentu saya mau pegang. Kenapa? Karena bau. Biasanya sepatu orang. Amin, saudara. Saudara tidak akan dengan sukarela berkata, mari sini sepatu kalian, saya cium satu-satu. Nah, itu perbuatan yang mengandung resiko besar. Tetapi Tuhan Yesus rela melakukan pekerjaan kotor, pekerjaan hina, pekerjaan rendah, karena dia mengasihi. Sekali lagi, karena dia mengasihi. Dan karena dia rendah hati. Inilah Yesus kita. Pada prakteknya kita zaman sekarang ini, mungkin di luar sana, di dunia sekuler, kita seorang direktur, kita seorang manajer, kita seorang pimpinan, sama seperti Yesus adalah Tuhan, segala Tuhan. Tetapi ketika tiba di gereja, saudara rela jadi tukang parkir. Mundur kan Pak? Ya sedikit lagi. Tidak jadi masalah bagi saudara. Apa saja. Amin. Karena kita rendah hati. Amin. Demi buat amin ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Maka kita rela melakukan pekerjaan apa saja bagi kerajaan sorga. Dalam buku Matius 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku, pikulah karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan hanya kita mau seperti Lucifer, saudaraku. Setan itu sombong. Tahu saudara, pada awalnya Lucifer itu bukan langsung dia jadi setan, dia malaikat. Dan malaikat yang sangat terhormat, yang punya banyak talenta, memimpin penyembahan. Sebenarnya sudah sangat tinggi kedudukannya, tapi tidak puas, mau lebih tinggi lagi, mau lebih hebat lagi. Itulah dia kesombongan, keangkuhan. Saudaraku, jangan seperti itu. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, saudara ingat dari mana Tuhan memanggil saudara. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, justru saudara semakin rendah hati, semakin rela melakukan pekerjaan bagi kerajaan sorga. Haleluya! Rendah hati hamba, saudaraku. Amin. Yang ketiga, kita tahu bahwasanya seorang hamba yang sejati, dia mengerti dia itu ada untuk melayani. Tuhan Yesus pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, kita baca tadi dalam Yohanes 13, tahukah dia bahwasanya sebentar lagi Judas Iskariot akan mengkhianati dia? Tahu. Dia Tuhan yang Maha tahu. Tapi dia tidak membiarkan itu sebagai halangan bagi dia untuk melayani Judas Iskariot. Dia tidak, sini Simon kubasuh, sini Andreas kubasuh, tiba Judas, oh tidak usah, kau sebentar lagi mau mengkhianat di sana. Aku tak mau melayani kau. Ayo selanjutnya yang lain. Tidak, saudara. Kita juga demikian. Kita hidup di dunia ini, kita mau melayani. Gak ada yang namanya pelayanan sempurna. Gak ada yang namanya tanpa halangan. Gak ada yang namanya tidak pernah disakiti, tidak pernah dikecewakan. Gak ada yang namanya uang selalu cukup sehingga bisa melayani. Akan banyak persoalan. Kadang-kala materi tidak mencukupi, kadang-kala orang sudah sungguh-sungguh kita layani, tidak mau dia menerimanya, difitnahnya pula kita. Banyak halangan. Tapi kita harus tahu, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Seorang hamba harus
sebenarnya ya kaum bapak khususnya yang mencari nafkah bagi keluarga, juga kaum ibu yang bekerja mengerti prinsip ini, apalagi bagi single mother. Mau berapa berat pun, kalau namanya mencari uang untuk anak, semua dikerjain. Gak senang pun dengan pekerjaan itu, demi supaya anak bisa sekolah, kan dikerjakan. Kalau untuk dunia pun kita demikian, seharusnya demikian untuk Tuhan. Jangan kalau ada sedikit persoalan, gak mau lagi beribadah, gak mau lagi melayani, udah sakit kali kurasa, berat kali, banyak kali tantangan, diejek, dan lain sebagainya. Saudaraku sudah harus mengerti, saya dan saudara diselamatkan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain lagi. Tadi firman Tuhan dari buku yang mengatakan kita dipanggil untuk menginjil, kita dipanggil untuk memuridkan. Haleluya! Sama seperti Tuhan Yesus, walaupun dia tahu dia akan dikhianati, dia tetap melayani. Karena kalau walaupun saudara tahu apapun saudara bilang, tetap dia akan jahat kepada saudara, tetaplah saudara berbuat baik kepadanya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, itulah kita lakukan. Berapa banyak di sini mau seperti Tuhan Yesus, mau menjadi